Lompatannya nggak memuaskan. Ulangi. Kak, dia sudah lompat lebih dari 20 kali. Minggir. Jangan kira kamu jadi pemeran penggantiku, lalu benar-benar bisa menggantikanku. Lompat. Kamu tuli? Anak yang kudapatkan dengan mempertaruhkan nyawaku tumbuh dengan selamat hanya untuk jadi anjing penjilat orang. Menyusahkan pekerja, kamu ini apa? Pergi sana. Lina. Kamu siapa? Rizky Sutanto, aku ibumu. Anak cewek ini benar-benar kotor omongannya. Ibu Rizky Sutanto demi menyelamatkan Rizky Sutanto dan mereka baru meninggal. Perempuan ini berani menyentuh titik sensitif Rizky Sutanto. Mau tidak antar aku ke rumah sakit? Siapa yang tidak tahu? Rizky Sutanto itu pengagum berat Lina Pratama. Sekarang Dewi dan ibu keduanya dihina. Perempuan ini pasti mati. Bekerja dengan bos yang otaknya penuh cinta begini membuat aku seorang perempuan sampai stres, sampai sakit payudara. Anak nakal sampai tidak kenal ibumu sendiri? Kenapa menangis? Meskipun ayah kalian meninggal, aku tetap bisa membesarkan kalian menjadi sukses. Aku pagi menyapu jalan, siang jadi pelayan malam, jualan makanan malam. Kita berempat, ibu dan anak, pasti bisa bertahan hidup. Senyum dong. Kenapa? Tidak percaya padaku? Kamu siapa sih? Cepat lepaskan Pak Rizky Sutanto. Jangan paksa aku pakai kekerasan. Bu, Kamu benar-benar kembali. Ibu. Kupikir aku tidak akan pernah bisa berbakti lagi padamu. Kamu bekerja 3 pekerjaan setiap hari membesarkan kami hingga sukses. Tapi belum pernah menikmati hidup. Ibu, mulai hari ini aku akan memberikan yang terbaik semuanya untukmu. Bukan. Siapa gadis ini? Dia terlihat sekitar 20 tahun masih seorang. Pemeran figuran yang entah dari mana. Pak Rizky, otakmu dikuasai virus. Diam sudahlah, jangan bicara aku punya firasat. Penyelamat kita datang. Ibu, duduk. Ibu, kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Setiap hari kau pergi, aku sangat merindukanmu. Kau masih mengingatku, pantas saja aku ditendang oleh seorang pria baru bisa melintas ke sini. Pergi dan potong kaki orang itu, potong untukku. Potong-potong siapa? Lebih baik salah bunuh daripada dilepaskan potong semua kaki laki-laki di lokasi syuting hari ini. Bukan kau gila? Ngapain potong kaki mereka? Penulis bodoh macam apa ini? CEO katanya anak sulungku ditulis seperti orang idiot. Benar, ini perasaan yang familiar. Dia benar-benar ibuku benar-benar kembali. Pak Rizky, kita benar-benar tidak pergi ke rumah sakit menjenguk Nona Lina. Aku bukan dokter pergi bisa menyembuhkan. Biarkan dia minum air hangat. Dulu begitu mendengar nama Lina Pratama, Pak Rizky yang kejam dan bengis ini akan meninggalkan semua urusan dan terbang ke sana. Kali ini malah menyuruhnya minum air hangat. Ayo ibu, kita pulang. Pak Rizky, kita benar-benar tidak pergi ke rumah sakit. Pacar mana sepenting ibu? Siapapun dibanding ibuku tidak ada artinya. Berangkat. Aku sudah jatuh ke air, dia malah menyuruhku minum air hangat. Anda sebagai tunangan telah mempermainkannya selama 3 tahun. Mungkin dia sudah bosan? Hanya seorang penjilat, hanya layak jadi dompetku. Dia masih sombong padaku. Setelah aku menikah dengannya, akan kubunuh dia, menguasai semua harta warisan, lalu menikah dengan Andi Wibowo yang kucintai. Ayo, gunakan uangnya, pesankan aku 10 model pria. Aku hari ini mau bersenang-senang. Mungkinkah dia sedang sibuk menangani wanita yang mendorong Anda ke air?
Jika benar begitu, maka aku akan memberinya satu lagi kesempatan untuk melayaniku. Ma, kamu benar-benar datang dari 15 tahun lalu? Iya, waktu aku meninggal. Jangan bilang mati, kamu susah payah kembali. Baik, baik, baik. Aku tidak bilang lagi. Waktu itu aku linglung. Setelah bangun, aku sudah di sini. Sudahlah, karena aku sudah kembali. Kedepannya kita akan hidup baik-baik. Astaga, Rizky Sutanto si penjilat akan terpesona lagi. Ada urusan yang lebih penting di pihakku. Kamu naik taksi sendiri pulang. Rizky Sutanto untuk pertama kalinya menolak Lina Pratama. Lega banget rasanya. Ma, mulai hari ini kamu tinggal menikmati hidup. Baik, Beritahu semua merek di bawah naungan dan semua toko bergerak. Cepat, bungkus semua edisi terbatas. Kirim ke rumah Rizky Sutanto. Di bawah 3 juta langsung singkirkan. Ambil yang super mewah. Super mewah. Cepat, semua model bungkus semuanya dan kirim. astaga. Aku tahu kamu sekarang kaya, tapi tidak kukira sekaya ini. Setelah aku besar nanti, aku ingin ibu tinggal di rumah paling besar, paling terang. Aku ingin ibu punya banyak baju baru. Permata di tubuhmu tak terhitung banyaknya. Dan sewa banyak orang khusus merawat ibu. Di kehidupan selanjutnya, aku ingin kamu menjadi ibuku lagi. Menebus 15 tahun yang aku hutang padamu. Rizky Sutanto. Pak Rizky tutup telepon. Pak Rizky tiba-tiba tutup telepon Mbak Lina. Bu, hari ini aku temani ibu yang lain, aku nggak peduli. Baik, Rizky Sutanto. Tutup telepon aku. Bebe benar teleponnya ditutup. Dia nggak pernah tutup telepon aku. Seorang penjilat yang selalu siap sedia. Berani-beraninya dia main dingin-dingin panas sama aku. Mbak Lina, Pak Rizky bukan cuma nggak menghukum wanita yang mendorong Mbak ke air, tapi juga pulang bergandengan tangan sama dia. Pulang, dia nggak pernah bawa wanita lain pulang. Seekor anjing penjilat cuma boleh menjilat aku seorang. Sialan perempuan jalang. Berani rebutan sama aku ya? Pergi. Kirim foto-foto itu ke akun promosi. Masuk campur hubungan artis. Aku mau lihat gimana dia menyelesaikannya. Andi Wibowo, Andi Wibowo. Andi Wibowo, Andi Wibowo. Andi Wibowo, Andi Wibowo. Andi Wibowo, aku cinta kamu. Mas, aku cinta kamu. Andi Wibowo, Andi Wibowo. Kali ini Anda meraih aktor terbaik di Festival Film Venesia. Anda sudah menjadi aktor Grand Slam yang masuk Hall of Fame. Ada penyesalan? Penyesalan? Nak, kenapa kamu tidur di sini? Kak, aku lapar banget. Tunggu sebentar. Makanlah. Makan pelan-pelan. Kalau kurang masih ada. Kak, kamu cantik banget. Kak,
Kak, Parah banget, bahaya banget. Kak. Andi Wibowo, Andi Wibowo. Mas Andi. Iya. Dia kembali. Segera pulang ke negara. Andi Wibowo. Dasar anak nakal, kau hebat. Ngomong-ngomong, apa kabar Dimas dan Aisyah? Dimas sekarang terkenal di dunia sebagai pembalap jenius. Saat ini dia bertanding di luar negeri. Tinggal selangkah lagi menuju Grand Slam. Aku akan telepon sebentar lagi. Beritahu dia kamu sudah pulang. Jangan ganggu dia dulu. Tunggu sampai pertandingannya selesai. Dimas itu orangnya mencolok. Kalau aku bilang padanya, keluarga kita akan celaka karena Lina Pratama. Takutnya akan mengulangi kesalahan yang sama. Lebih baik aku cari cara sendiri. Aisyah sudah menikah dan tinggal di kota sebelah. Keluarga suaminya cukup berada. Dia sekarang jadi ibu rumah tangga. Hidupnya sangat menyenangkan. Menurut jalan cerita, suaminya itu adalah bajingan yang materialistis. Setelah Rizky dan Dimas celaka, bajingan itu dihasut Lina Pratama untuk melakukan KDRT, dan dia mengirim Aisyah ke rumah sakit jiwa. Aku harus cari kesempatan untuk membuat mereka segera bercerai. Bu. Tidak apa-apa, semua baik-baik saja. Jangan beritahu mereka dulu kalau aku sudah pulang. Jangan ganggu mereka. Bu, kamu tidak perlu selalu memikirkan kami. Sekarang giliran kami untuk berbakti padamu. Lebih baik mereka tidak pulang. Ibu jadi milikku sendiri. Aku ingin jadi anak kesayangan ibu. Bu, ambil kartu ini. Mulai sekarang, kartuku bisa kamu pakai kapan saja. Aku siap melayanimu. Aku adalah paling setia hambamu. Punya anak bos besar, ini sungguh membahagiakan. Bu, besok adalah hari istimewa. Hari apa? Hari ulang tahunmu. Untuk merayakan kepulanganmu, aku akan secara meriah dan besar-besaran. Oh, Rizky. Kamu mau mengirimku pergi? Bu, coba lihat, pilih tempatnya. Aku pijitin kamu. Mewah sekali ya. Wah, dulu selalu bermimpi bisa duduk di pesta ulang tahun yang diadakan anakku. Tidak menyangka mimpi ini menjadi kenyataan. Tunggu sebentar. Ini tiba-tiba bersikap baik. Pasti ada udang di balik batu. Bilang saja, ada apa? Ngaku aja. Bu, aku ingin mengundang Lina Pratama. Apa? Mengundangnya? Ngapain kamu undang dia? Yah, Ma, sebenarnya Lina Pratama itu tunanganku. Aku juga ingin ibu melihatnya. Kalau ibu merasa cocok, kita bisa tentukan tanggal pernikahannya. Mahar sudah aku siapkan. Uang tunai, properti, saham. Lihatlah, Bu. Anak kandung. Bunuh saja, aku sia-sia melahirkannya. Masih tunangan? Dia bersiap menikah ke sini, membunuhnya, mewarisi semua harta. Dalang, aku tidak setuju. Dia mengutip seorang suami terkenal dalam sejarah. Coba pikirkan, renungkan. Aduh, Ma, itu karena ibu belum kenal dia. lupakan yang lain. Di lokasi syuting, dia bersikap sombong, mengintimidasi pemeran pengganti, sering menyebarkan gosip buruk orang lain, menghasut perundungan online. Mana satu pun dari itu yang aku fitnah dia. Rizky, dengar nasihat ibu. Karakter dia buruk. Yah, Ma, dia manja karena aku. Sebenarnya dia baik hati. Kenapa setiap soal Lina Pratama, anakku langsung dari CEO dingin berubah jadi penjilat bodoh? Pokoknya aku cuma satu kata, ada dia, tidak ada aku. Yah, Ma. Ibu adalah wanita terpenting dalam hidupku. Kalau ibu tidak setuju, aku tidak akan membawanya. Bagus sekali anak mama, kita selamat. Pesan hotel terbaik, spesifikasi tertinggi, undang teman-teman dari bisnis dan media semuanya. Aku ingin ibu merayakan ulang tahun dengan meriah. Kak Lina, Tuan Rizky baru saja di Hotel Agung Mulia memesan VIP room. Katanya untuk wanita tercintanya mengadakan pesta. Wanita tercintanya? Itu kan aku. Ternyata dia tahu aku marah, sengaja mengadakan pesta untuk menyenangkanku. Penjilat tetaplah penjilat. Tanpa aku memberi isyarat, dia sendiri datang. Pergi, beritahu wartawan. Besok aku akan membuat sensasi besar. Aku ingin semua orang tahu bahwa orang terkaya, putra Buddha, betapa tergila-gilanya padaku.
Pesta ini sungguh megah. Hari ini Pak Rizky Sutanto mengadakan pesta ulang tahun untuk siapa? Hari ini juga bukan ulang tahun Lina Pratama. Mungkin kekasih baru. Ah, tidak mungkin. Siapa yang tidak tahu Pak Rizky Sutanto sangat tergila-gila pada aktris itu. Waktu syuting dulu jatuh terluka, Pak Rizky Sutanto langsung menyewa jet pribadi, mengirim tim medis ke sana, takut meninggalkan bekas luka. Memang Pak Rizky Sutanto sangat mencintai Lina Pratama. Ya ampun, ternyata bukan Lina Pratama. Hari ini adalah hari ulang tahun orang terpenting dalam hidupku. Ini dia. Buka matamu dan lihat baik-baik, Nona Lina Pratama kami. Apakah kau berani menghalanginya? Hari ini adalah pesta yang diadakan Pak Rizky untuk wanita tercintanya. Siapapun dia, tanpa undangan tidak boleh masuk. Kamu, lihat baik-baik, aku adalah tunangan Pak Rizky Sutanto. Kelak nyonya perusahaan, percaya tidak aku akan memecatmu? Anda bingung ya? Anda bahkan tidak masuk daftar tamu, tidak layak tercantum, masih berani memecat saya. Tunggu saja, aku akan suruh Rizky Sutanto keluar dan memberitahumu siapa aku. Ini dia. Halo Kak Rizky, aku di luar ballroom, diganggu satpam. Cepat datang, selamatkan aku. Itu Lina Pratama. Sepertinya kali ini Pak Rizky harus meninggalkan pesta ulang tahun lagi untuk menjemputnya. Kukira kekasih baru ini pandai sekali. Ternyata tetap ditinggalkan. Lina diganggu orang, aku harus menjemputnya. Berhenti. Berhenti. Perempuan ini gila ya. Siapa yang tidak tahu Pak Rizky paling tidak suka orang lain mempermalukannya di depan umum. Selesai. Yang sebelumnya berani bicara seperti itu pada Pak Rizky, sekarang rumput di kuburannya sudah setinggi 2 meter. Aduh, menjauhlah sedikit. Jangan sampai darahnya kena saya. Kembali dan berdiri tegak. Kukira ibuku akan memukulku, aku ketakutan. Pak Rizky langsung ciut, siapa sebenarnya perempuan ini? Maaf semua, membuat kalian tertawa. Selama ini, Rizky karena masalah pribadi tidak cukup stabil dalam bertindak telah merepotkan kalian. Harap maklum. Mulai hari ini, saya akan mendidik Rizky dengan baik supaya dia menjadi orang yang lebih bisa diandalkan. Harap kerjasama terus ke depannya. Bagus sekali. Sekarang akhirnya ada yang bisa mengendalikan Pak Rizky. Kerjasama ke depan tidak perlu khawatir lagi dia karena Lina Pratama membatalkan mendadak. Rizky Sutanto, kamu sudah sebesar ini masih butuh ibu untuk mengendalikan situasi. Siti Wijaya, itu Siti Wijaya. Siti Wijaya kembali. Aku tahu orang baik seperti dia Tuhan tidak tega mengambilnya. Bukankah katanya dia yang jadi pemeran utama hari ini, lalu sekarang bahkan tidak bisa masuk pintu? Dia yang temperamental cuman pajangan tak berguna sudah seharusnya dijauhi. Kalian tahu apa? Aku akan telepon sekarang. Suruh Rizky keluar jemput aku. Nona Lina pesta ulang tahun hari ini apa urusanmu? Dengar di dalam sudah mulai merayakan. Hancurkan pintunya. Aku mau lihat sundal mana yang berani merebut priaku. Bu, mereka itu teman lama ibu dulu. Ibu bicara dulu dengan mereka, aku ambil kue ulang tahun di belakang. Kak Shen. Selama ini kami kira kamu. Aku sudah kembali, kan melihat kalian baik-baik saja aku jadi lega. Kamu beruntung anakmu sukses, sekarang tinggal nikmati saja. Iya.
Wanita ini dialah yang campur tangan hubunganku dengan Rizky. Nona ini maaf, apa hubungan Anda dengan Pak Rizky? Seperti apa? Apakah Anda tahu bahwa Pak Rizky sedang berpacaran dengan Nona Lina? Maaf, dengan usia Anda seperti ini, apakah Anda selir yang dibiayai orang lain? Kamu menyebarkan rumor tentang saya suka melakukan kekerasan verbal. Selera anak saya memang sangat bermasalah. Kenapa dia merasa bersalah? Kamu bilang saya selir, jadi apa maumu? Aku akan membuat seluruh kota tahu wajah aslimu. Di media sosialku ada lebih dari 3 juta pengikut. Aku akan membuatmu dihina hingga tidak bisa menegakkan kepala. Kalian punya akal sehat tidak? Kenapa seenaknya memfitnah Siti? Hei tua bangka, kenapa buru-buru? Jangan-jangan kamu juga punya hubungan dengannya? Kamu bicara apa sih? Kamu tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seorang selir yang mengejar-ngejar? Kalian para tua bangka. Pergi sana, jangan ganggu. Setelah aku menikah dengan Rizky, aku akan menyuruhnya memutuskan hubungan dengan kalian, sanak saudara dan teman miskin. Sungguh merendahkan martabat. Seluruh kota tahu, Pak Rizky memanjakan Lina Pratama sampai ke tulang. Kalian bersikap seperti ini pada Lina mau membuat Pak Rizky marah? Siapa yang mengajari kalian bicara seperti ini pada orang yang lebih tua? Rizky menyukaimu itu yang benar-benar merendahkan martabat. Kamu selir tak tahu malu. Apa hakmu mengajariku? Aku bukan selir. Aku Ibu Rizky Sutanto. Ingin menjadi menantu perempuanku, mimpilah. Tapi Ibu Rizky Sutanto sudah lama sekali sudah meninggal, kan? Masa bohong banget, kamu kelihatan baru 20-an. Iya dong, biar naik status. Sampai berani pura-pura jadi orang mati. Rizky paling benci kalau orang lain bawa-bawa ibunya. Kamu selesai. Kalian ambilkan wajahnya, ini foto saya. Stop. Stop! Kalian akan menyesali perbuatan hari ini, menyesal. Lina Pratama hanya menggunakan Rizky sebagai dompet saja. Seharusnya tidak mungkin segitunya bikin keributan. Apakah karena kelahiran kembali saya membuatnya merasa terancam? Mengubah alur cerita. Kamu bilang kamu cinta Rizky. Tapi sebenarnya kamu hanya mengincar uangnya, kan? Setelah menikah, kamu berencana membunuh Rizky, menguasai grup, merebut harta. Nona Lina, licik sekali. Apa yang kamu katakan? Aku benar-benar cinta Rizky. Kalau begitu, beranikah kamu menunjukkan riwayat chat kepada wartawan? Kamu membeli dosis mematikan chat obat tidur. Belum sempat dihapuskan. Kenapa aku harus kalian lihat? Sebagai tunangan Rizky, aku minta kamu sekarang berlutut dan minta maaf. Lina, jangan keterlaluan. Berani kamu mukul aku? Ya, kamu yang aku mukul. Rizky mana? Kak Rizky, dia mukul aku. Lihat wajahku. Iya, aku yang mukul. Tanganku sampai sakit. Masih berani sombong? Lihat nanti Rizky akan menghajar kamu. Ibu? Apa ibu tidak apa-apa? Aku tiupkan. Mas Rizky, kamu ngapain? Aku yang jadi korban pukulan. Diam. Hari ini ulang tahun ibuku. Meskipun dia meledakkan tempat ini, aku harus memuji ledakannya bagus. Kebetulan momen ini aku mau mengumumkan sesuatu. Ibu Siti Wijaya, yang hari ini menjadi satu-satunya putri utama pesta ulang tahun, adalah ibuku, Rizky Sutanto. Mas Rizky, jangan sembarangan bicara dong, dia kelihatan lebih muda darimu. Masa jadi ibumu? Apa dia punya bukti buat memaksamu bicara seperti itu? Kamu bilang ke wartawan bukan seperti itu. Bukti dia, aku punya banyak. Aku juga punya fotonya waktu masih bayi ingusan. Ya ampun, Bu. Kalau buktimu? Aku juga punya apa, jangan ngawur kamu. Mustahil masa dia tahu akun cadanganku. Nona Lina, konten akun ini sudah jelaskan. Apa yang kamu mau? Kamu tidak ingin aku publikasikan, itu juga mudah. Kamu dengan jelas beritahu Rizky perasaanmu yang sebenarnya padanya apa sebenarnya.
Tentu saja, aku mencintai Kak Rizky. Ayo, para wartawan semua lihat sini. Aku akan bicara. Aku tidak suka Rizky Sutanto. Aku hanya ingin Rizky Sutanto berinvestasi padaku agar karyaku lebih terkenal. Tapi apa salahnya? Artis mana yang tidak ingin terkenal? Selain itu, aku tidak melakukan apapun yang menyakiti Rizky Sutanto. Lina, apa yang kamu katakan itu benar. Meskipun begitu, tapi selama ini bukankah kamu sukarela berinvestasi padaku? Hal ini bagi kita saling menguntungkan, hal yang baik. Aku memberikan hatiku padamu. Kamu menganggapku ATM. Baiklah. Kamu hebat. Lina Pratama, kita selesai. Nona Lina, tolong tanggapi apakah itu benar? Tanggapi dong, tanggapilah Nona Lina. Jangan rekam, Nona Lina. Anak bodoh masih berani jadi penjilat? Aku berjanji. Mulai sekarang aku hanya jadi ibu pengagum kecilmu. Kenapa masih kepikiran sama penarikan uangmu itu? Cuma segitu doang. Bukan, Bu. Perasaanku padanya sudah berakhir. Aku cuma belum bisa berubah. Belum berubah? Saat dia minta uang padamu, kau pasti bakal berubah. Bu, jangan marah. Aku janji setelah malam ini, besok aku akan lupa siapa Lina Pratama. Semoga saja. Entah dosa apa yang kuperbuat, anak yang kuperjuangkan dengan nyawa malah memuja perempuan murahan selama ini. Tapi untunglah, semua masih bisa diperbaiki. Awalnya nasib Dimas terkait karena kematian Rizky, sehingga dia ikut terseret. Sekarang setelah Rizky sadar, seharusnya nasib Dimas sudah berubah kan? Sekarang tinggal anak perempuanku, Aisyah. Aisyah, biar ibu tiup, sakitnya hilang. Bu, ibu mikirin apa sih? Aisyah di mana? Sekarang kerja apa dia? Adikmu sudah menikah. Dia menikah dengan putra tunggal keluarga Hartono, Aditya. Yang disebut keluarga Hartono bukankah itu pria miskin yang nekat dinikahi Aisyah? Dia jago PUA, tidak bisa. Aisyah tidak boleh tinggal di keluarga Hartono. Batalkan semua kerjasama dengan perusahaan Hartono. Kenapa, Bu? Kerja sama kita dengan perusahaan Hartono selama ini berjalan baik. Kamu yakin itu baik, atau selama ini kamu yang terus mendorong mereka maju? Bukannya itu karena adik perempuan sudah menikah ke sana, demi kondisi ekonomi keluarga adik, makanya aku bantu sedikit. Hey, pernah nonton The Legend of Jan Huan? Kamu benar-benar memilih jadi jenderal daripada kaisar. Jadi jenderal juga tidak apa-apa, tapi Nian Gengyao memanfaatkan jasanya untuk melindungi adiknya. Apa akhirnya dia dapat hasil baik? Awalnya Rizky ingin Aisyah hidup lebih layak, jadi dalam kerja sama dia sengaja memberi keuntungan. Tidak disangka, si brengsek Aditya itu mengira Rizky mudah dibodohi, malah bersekongkol dengan ibu mertua untuk menekan mental Aisyah. Bu. Ditambah si bodoh Rizky kena tipu Lina Pratama, diracun sampai mati. Aisyah yang kehilangan perlindungan, nasibnya lebih parah. Kali ini aku harus lebih dulu merebut Aisyah kembali. Baik, besok perusahaan Hartono akan kuusir jauh-jauh. Bu, hari ini semua salah wanita Lina Pratama. Suasana pesta ulang tahun jadi berantakan. Tidak apa, Bu. Aku rayakan denganmu. Selamat ulang tahun. Semoga aku bisa hidup lagi sekali, aku bisa mengubah nasib anak-anakku. Semoga mereka semua sehat dan bahagia hidup tanpa penyakit dan bencana. Selamat ulang tahun. Bu, kamu meminta apa? Sangat misterius. Jangan tanya. Kalau diucapkan tidak akan terkabul. Baik, kalau begitu aku potongkan sepotong. Yang terbesar.
segera beritahukan dengan perusahaan Hartono yang ada batalkan semua proyek kerjasama. Tidak akan bekerja sama lagi di masa depan. Baik, Direktur, aku akan segera lakukan. Direktur akhirnya sadar nggak mau jadi sapi perah lagi, sudah muak dengan keluarga Hartono, makan sambil bawa-bawa. Orang dari keluarga Hartono datang ke kantor, aku pergi menanganinya dulu. Nak, perusahaan masih butuh sekretaris. Apa? Aku pergi, Bu. Aku belum pernah melihatmu berpakaian seperti ini. Kamu benar-benar bisa mengalahkan semua sekretaris di pasaran. Itulah, lihat saja siapa ibumu. Ayo lihat Aditya Hartono, apa yang bisa dia lakukan? Baik. Selamat pagi Pak Rizky, selamat pagi Pak. Kak, kamu datang. Duduk. Kak. Kak, ini siapa? Sekretaris saya, ada apa? Bicara saja. Kak, pembicaraan kali ini agak pribadi. Mungkin sebaiknya dia mau minggir dulu. Sekretaris saya, apa yang tidak bisa dikatakan? Bilang. Baik, Kak, begini, kerjasama kita sebelumnya lumayan lancar kan? Tiba-tiba Mbak Dewi bilang kerjasamanya dibatalkan. Jangan-jangan ada kesalahpahaman. Lagi pula, rezeki tidak boleh dibuang keluar. Perusahaan Hartono bisa sampai sekarang karena apa? Kamu pasti tahu, sudah lama jadi lintah darat. Harusnya sudah puas. Bukan, sejak kapan seorang sekretaris ikut campur? Jaga bicaramu, ini sekretaris saya, hormati. Cuman sekretaris kan? Kok seolah-olah kamu ibunya Rizky Sutanto? Beresan seperti nyonya rumah. Pembatalan kerjasama itu benar. Jangan tanya lagi. Untuk ganti rugi, tanyakan ke bagian hukum. Kakak ipar. Kakak ipar, kalau aku salah, bilang aku akan perbaiki. Tapi pembatalan semua kerjasama ini bisa turunkan ekonomi keluarga Hartono berapa besar? Lagi pula kalau pendapatan turun, kualitas hidup Aisyah itu juga ikut turun. Benar, pakai Aisyah sebagai alasan. Istri saja tidak bisa dihidupi. Apa gunanya pernikahan ini? Cerai saja. Kamu siapa sih? Perkawinanku apa urusanmu? Ikut campur? Kurang ajar. Satpam, hei kakak ipar. Coba pikir lagi. Bu, duduklah. Jangan marah sama orang seperti itu. Nanti sakit badan gak worth it. Ayo, kita jemput Aisyah pulang. Sekarang? Iya. Sekarang juga. Kudengar Aisyah Sutanto diperlakukan seperti itu oleh suami dan mertuanya. Mereka kompak mem-PUA dia. Benar-benar sayang sekali wanita cantik seperti itu. Ayo. Tolong, ada orang? Tolong, cepat. Kali ini, aku pasti akan menyelamatkanmu, sayangku. Dulu, keluarga Hartono hanyalah keluarga kecil yang tidak terkenal. Sekarang mereka hidup sejahtera, semua berkat bantuan Rizky Sutanto. Tidak kusangka keluarga ini malah berbalik menindas Aisyah Sutanto. Hari ini aku akan melampiaskan amarah ini. Ibu, untuk apa ini? Buat kejutan untuk Aisyah. Ibu, buang saja ke tempat sampah. Kalau tidak, lantai ini tidak akan selesai kusapu. Ini rumah anakku, aku suka terserah. Kenapa? Aku makan kuaci. Kau mau atur aku? Bukan maksudku begitu. Ibu, tempat sampah. Cerewet Aisyah.
Bukan aku mau mengomelimu. Aku suruh kau menyapu itu agar kau menggerakkan badan. Kenapa? Apa anakku tidak memberimu uang atau bagaimana? Malah kau ikut-ikut campur. Keluarga Hartono kalian memperlakukan Aisyah seperti ini? Keluarga Hartono memang memperlakukan Aisyah seperti ini? Kalian siapa? Bagaimana bisa masuk? Keluar. Kalau tidak keluar, saya panggil polisi. Baik, panggil polisi. Coba saja panggil. Kalian sudah keterlaluan datang ke rumahku bikin onar dan mengancamku? Tahu siapa anakku? Dengar baik-baik. Anakku adalah direktur utama perusahaan Hartono. Laporkan, coba kalian laporkan. Rizky ada di depan mata. Aisyah malah tidak berani bicara. Putri kesayanganku, berapa banyak penderitaan yang kau alami? Siapa ini? Pakai kacamata hitam lagi. Panggil orang, usir mereka, panggil orang. Kau kemana saja? Ayo, pergi. Pak Rizky, kenapa tidak bilang kalau datang? Lihat aku, nenek tua ini. Ini kan keluarga sendiri bentrok. Pak Rizky, tapi kalau dipikir-pikir, Aisyah kan tidak punya pekerjaan, menyapu lantai, itu hanya mengisi waktu. Kau juga tidak punya pekerjaan. Bagaimana kalau lantai ini? Kau yang sapu. Kau siapa? Aku adalah besanmu. Mertua. Gadis liar dari mana? Wanita seumuranmu sudah banyak kulihat mencari keluarga kaya bukan begini caranya. Keluarga kaya tanyakan pada anakmu. Berani dia di luar mengaku keluarga kaya? Aisyah, kemari. Buku pikir seumur hidupku takkan pernah bertemu kamu lagi. Sayang, jangan menangis nanti cantikmu hilang. Kalian berdua malah bermain sandiwara ya. Apa yang kalian sandiwara? Aku akan memviralkan kalian sekarang. Teman-teman, lihat ini menantuku anakku bekerja keras di luar menghidupi keluarga, tapi dia di rumah malas dan hanya makan. Suka ngatur, aku benar-benar... Kau pikir anakmu kerja keras ya? Kukabari kabar baik, dia sebentar lagi tidak akan merasa capek. Maksudnya? Kamu mengutuk anakku ya, itu mengutuk anakmu kan? Kamu akan segera tahu. Anakku menelepon. Halo, ada apa nak? Bu, cepat berkemas. Rumah kita disita. Apa? Bagaimana? Rumah disita? Aku suruh kamu berkemas, ya berkemas saja. Jangan berlama-lama. Halo. Kalian... Kamu apanya? Anakku, Siti Wijaya bukan untuk menjadi pembantu bagi orang seperti kamu dan Aditya Hartono yang tidak berguna, lumpur yang tidak bisa diperbaiki. Tidak mungkin. Bukankah Siti Wijaya sudah mati belasan tahun lalu? Coba ulangi sekali lagi, aku bisa membuatmu mati. Meskipun kamu adalah Siti Wijaya, Aisyah Sutanto di rumah tidak memberikan kontribusi apapun anakku yang mencari nafkah untuk keluarga. Apa salahnya dia mengerjakan pekerjaan rumah? Meskipun lelah, istirahat sebentar sudah cukup. Kita semua satu keluarga kalian tidak perlu membesar-besarkan sampai rumah kita disita. Sayang, bagaimana menurutmu? Bu, aku ingin bercerai. Aisyah, kamu bilang apa? Ulang sekali lagi. Aku bilang, aku ingin bercerai. Aku tidak setuju. Aisyah hanya masalah kecil. Kenapa harus bercerai? Yes, aku sudah menghidupimu selama ini. Tidak mau punya anak pun tidak apa-apa. Sekarang perusahaan bangkrut, kamu pergi begitu saja. Apa? Perusahaan bangkrut ada apa dengan anak? Aisyah jangan takut, ada kakak dan ibu di sini. Anakku, apakah dia ingin punya anak atau tidak? Itu keinginan pribadinya. Tidak boleh memaksanya untuk melakukan apapun atau tidak melakukan apapun. Lagi pula, kamu bercerai dengan Aisyah bukannya memudahkan kamu dan sekretarismu untuk bersama secara terang-terangan, bukan? Bagaimana wanita ini tahu tentang aku dan Maya? Hanya di seluruh perusahaan aku dan Maya yang tahu. Apa mungkin? Dia sedang menggertakku? Aditya, jika tidak ingin masalah besar, setujui perceraian dengan baik. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Nanti, itu bukan perceraian damai. Semudah itu. Aisyah, dulu kamu yang memaksa untuk bersamaku. Apakah aku pernah menyakitimu selama ini?
Makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, manakah yang tidak terbaik? Dan sekarang perusahaan bangkrut. Kamu bilang cerai ya, cerai. Kamu main-main denganku. Sialan. Kau bilang cerai ya, cerai. Kau mempermainkanku ya. Ya, aku akui dulu aku yang memaksa untuk bersamamu. Aku pikir padamu aku melihat harapan. Kupikir perasaan bisa mengalahkan segalanya. Tapi pada akhirnya, kakakku mendukungmu. Mengangkatmu jadi direktur perusahaan Hartono. Dan kamu, bagaimana kau membalasnya? Sering di luar bersenang-senang, jarang pulang. Saat pulang, kau memperlakukan aku seperti pembantu. Padahal di rumah ada pembantu, tapi kau suruh aku sendirian membersihkan 5 lantai. Kau bilang wanita harus mengurus rumah tangga. Kau bilang aku tidak berkontribusi untuk keluarga ini. Aku pernah minta melanjutkan sekolah. Apa kau setuju? Aditya, kaulah yang mengurungku di rumah. Sekarang kau bilang aku untuk keluarga ini tidak berkontribusi. Jangan keterlaluan. Tapi uang yang kau pakai kan aku yang memberikannya. Uang kalau bukan karena keluargaku memberimu proyek dengan otakmu saja. Mampu beli villa seperti ini? Aku bilang padamu, aku memberimu proyek itu karena adikku. Tanpa adikku, kau tidak punya hak sama sekali untuk bekerja sama dengan grup Sutanto. Sungguh menggelikan anakku, Siti Wijaya. Sejak kecil dimanja oleh 2 kakak laki-lakinya. Apa haknya menjadi pembantu kalian berdua? Dewi. Pak Rizky, dokumen terkait kepemilikan semua ada di sini. Ini. Kakak ipar, kami salah. Jangan begitu, kami salah. Aditya, sekarang aku beri kau 2 pilihan. Pertama, segera ke kantor catatan sipil. Kedua, grup Sutanto akan menggugat. Bahkan jika kau jual nyawamu, tak akan cukup untuk membayarnya. Kami setuju bercerai. Aku setuju bercerai. Nak. Dewi, sisanya urus sendiri. Aku tak ingin melihat mereka lagi. Siap, Pak Rizky. Aisyah. Sayang, selama Mama tidak ada, kamu pasti menderita. Mama, kamu masih bisa hidup dan kembali ke aku dan kakak-kakakmu. Itu sudah cukup. Jangan menangis, bercerai dengan cowok itu bukan hal buruk. Ayo, hari ini kakak yang traktir, ajak kamu makan besar. Terima kasih, Kak. Aisyah, jangan pergi. Aku tidak akan menyuruhmu lagi. Memperlakukanmu seperti putri, memanjakanmu ya. Aditya, kamu lihat jelas yang di tanganmu buku merah. Kita sudah bercerai. Perlu kamu memperlakukan Aisyah seperti putri? Sayangku memang sudah jadi putri keluarga kami. Ayo pergi. Kak harus jaga Mama baik-baik. Tunggu aku selesai belajar. Aku akan membalas kebaikanmu. Urusan kecil ini, masa perlu kamu pusingkan? Cepat pergi, bocil. Mama, kamu harus jaga dirimu baik-baik. Kamu juga, sayang. Yang paling Mama khawatirkan adalah kamu. Cepat pergi, jangan buang waktu. Urusan Aisyah akhirnya selesai. Aku juga harus melakukan urusanku sendiri. Lagi pula tubuh ini masih muda. Gimana? Ibu-ibu mau kemana? Ibu pakai ini untuk cari kerja. Nggak apa-apa kan? Cari kerja? Ibu villa sebesar ini, apa tidak nyaman? Saya segera suruh Dewi Sari cari properti yang lebih besar. Pikiran apa sih? Ibu, ini namanya mandiri. Kamu ngerti nggak? Meskipun anakmu sukses, tapi ibu juga tidak mau jadi benalu. Lihat tubuh ibu ini, semangat ini usia yang tepat untuk cari uang. Ibu perusahaan ini nggak terima pekerja anak. Aku anggap kamu puji aku muda. Sudah putus. Ibu pergi dulu. Ibu. Sudahlah, ibu orangnya keras kepala. Dulu bisa sendirian mengeluarkan kita bertiga dari lautan api. Sekarang menyuruhnya menikmati kemewahan dengan ikhlas, malah membuatnya terkekang. Bilang, Andi orang yang kau cari sudah kutemukan. Lanjutkan. Menurut pengamatanku, Mbak sedang cari kerja. Dia masih keras kepala. Oke. Pemeran utama wanita di drama ini akan jadi dia. Urus sendiri. Hei.
Sudah bertahun-tahun ikut Kak, baru kali ini lihat dia pada seorang wanita seserius ini. Baiklah, Budi Firmansyah turun tangan. Mbak pasti berhasil. Halo, Nona. Saya tidak mau bayar, tidak mau daftar. Nona. Maaf, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pencari bakat dari hiburan Mimpi Bintang. Ini kartu nama saya. Saya rasa kepribadianmu sangat cocok dengan kriteria perusahaan kami. Anggap saja kamu datang untuk mencari tahu. Masih ada ya pencari bakat di zaman sekarang? Jangan-jangan ini tipu-tipu minta uang ya? Perusahaan kami adalah perusahaan resmi dan besar. Banyak artis terkenal berada di bawah naungan perusahaan kami. Dan perusahaan kami dapat menjamin. Tidak perlu menyerahkan KTP, tidak meminta uang, jaminan bebas datang dan pergi. Anggap saja cari tahu tambah satu jalan keluar. Sekarang ini masyarakat cari kerja itu susah. Itu benar. Sekarang cari kerja memang tidak seperti 10 tahun lalu. Lihat aktor ini ganteng, kan? Dia adalah aktor terbaik baru tahun ini. Juga bagian dari perusahaan kami. Nona, saya rasa kualifikasimu sungguh luar biasa. Jadi, kamu datang saja untuk mencari tahu. Orang ini kelihatannya tidak bisa dipercaya. Tapi karena Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai lagi, maka aku akan mencoba juga. Baik. Baik, ikut aku. Ayo sini. Inikah dunia hiburan yang sesungguhnya? Di antara banyak gadis cantik ini, aku pasti cuma jadi penggembira, kan? Tidak mungkin. Audisi pemeran utama wanita untuk Andi Wibowo. Aku bahkan belum melewati desa pemula, langsung masuk ke sini. Tunggu sebentar. Sutradara, bukankah pemeran utama wanitanya sudah ditetapkan aku? Kenapa masih ada audisi? Itu Lina Pratama kan? Dia kan terkenal. Kenapa ikut audisi juga? Kamu nggak lihat berita? Katanya CEO grup Sutanto meninggalkannya. Tanpa sponsor, ya orang biasa saja. Tentu harus sama seperti kita, ikut audisi. Aktingnya memang jelek. Aku benar-benar nggak tahan nonton. Dulu selalu didukung Pak Rizky. Hari ini pasti seru. Sutradara, apa sih yang sebenarnya terjadi? Mau gimana lagi? Andi Wibowo minta harus audisi terbuka. Bisa mengundang artis sebesarnya nggak mudah. Kamu bantu saja ikuti prosedur. Pemeran utama kan tetap kamu. Dulu karena Pak Rizky si bodoh yang mabuk cinta itu mendukungmu. Sekarang sponsornya hilang. Tentu Andi Wibowo waktu yang tepat untuk pilih pemain. Lihat apa? Matamu mau dibuang? Kamu di sini? Kenapa saya tidak boleh datang? Siti, menjadi manusia itu harus tahu diri. Saya tahu kamu punya anak direktur yang hebat. Kamu merasa bisa seenaknya. Tapi ini adalah lokasi audisi akting. Urusan profesional seharusnya diserahkan pada ahlinya. Bagaimana menurutmu? Nona Lina, jika kamu punya kesadaran diri, kamu tidak akan datang ke sini. Apa yang kamu katakan? Meskipun aku tidak begitu paham tentang dunia hiburan, tapi setahuku, Nona Lina, kamu filmmu selalu gagal. Lalu, kenapa kamu masih bisa bertahan sampai sekarang? Itu berkat aku, anakku yang bodoh itu. Baiklah, kalau begitu aku ingin lihat kamu seorang amatir. Sejauh mana kamu bisa berakting? Kalau begitu bagian ini, berani terima? Menyuruhku ditampar? Sudahlah, ini hanya akting. Baik. Aku terima. Siti, tamparan ini kalau tidak membuatmu jadi babi, nama Lina Pratama akan kubalik. Berhenti.
Berhenti. Astaga, itu Andi Wibowo. Benar-benar Andi Wibowo. Dia juga datang ke sini. Astaga, kenapa hari ini dia datang sendiri? Sudahlah, posting dulu di Weibo. Kalau dilihat dari dekat, dia lebih ganteng daripada di TV. Tapi wajah ini kok terasa pernah kulihat di mana ya? Kak Andi datang, pasti untuk mengumumkan sendiri, aku sebagai pemeran utama wanita. Kak Andi, kenapa kamu datang sendiri? Di sini sudah ada sutradara, sudah cukup. Pemeran utama wanitaku tentu harus aku lihat sendiri. Supaya tidak sembarang orang dikirimkan padaku. Benar, ini menghindari orang-orang yang tidak punya kesadaran diri. Orangnya sudah aku carikan untukmu. Sisanya terserah padamu ya. Adegan uji coba ini terlalu mudah. Ganti dengan yang ini. Baik, Kak Andi mau yang mana? Yang itu? Kenapa jadi aku yang ditampar? Kak Andi, ini... Kenapa tadi sudah bilang, aku bilang yang mana ya itu? Tidak, aku hanya merasa... Aku takut Siti Wijaya tidak tampil baik. Lagi pula dia bukan lulusan Akademi Seni Peran kan? Aku bukan, kalau kamu iya. Kamu. Sudahlah, Lina Pratama. Kamu mau main atau tidak? Kalau tidak mau, keluar saja. Masih banyak yang mau kesempatan ini. Lina Pratama, di kehidupan sebelumnya kamu yang menyebabkan anakku diracun, yang diracun kecelakaan, yang kecelakaan. Hutang ini akan aku hitung kembali denganmu. Berani kau memukulku? Hanya acting saja. Mengapa harus serius? Acting ya acting. Kenapa dia pukul begitu keras? Andi, wajahku bengkak. Adegan ini emosinya memang sudah sangat kuat. Atau apakah Nona Lina berpikir adegan yang begitu intens ini dia harusnya dengan ringan saja hanya pura-pura? Wajah bengkak, kompres es. Itu sudah pengetahuan umum. Aku. Pemeran utama wanitaku dialah. Aku umumkan juara audisi kali ini, pemeran utama adalah Siti Wijaya. Tidak mungkin hanya memukul Lina Pratama satu tamparan saja, benar-benar memilihku. Halo pemeran utama wanitaku. Halo Andi Wibowo. Kak Lina, kamu tidak apa-apa. Bisa kompres wajah tidak? Sakit sekali. Semua gara-gara perempuan itu. Entah apakah anaknya yang bodoh itu sudah tenang atau belum. Telepon saja tanyakan. Mungkin bisa mendukungku. Maaf, pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Apa hebatnya? Hanya seorang pengagum basi. Lagi pula pemeran utama wanita sudah ditetapkan aku. Bye, halo. Nona Lina, pemeran utama wanita kali ini ditentukan sebagai Siti Wijaya. Kita ada kesempatan kerjasama lagi ya. Siti Wijaya, bagaimana bisa dia ditetapkan sebagai pemeran utama? Halo sutradara Q. Sepertinya pernah melihat di suatu tempat dan bertemu dengannya. Di mana ya? Di sampingku selain kedua putraku mana ada cowok seganteng ini? Bu, mau kemana malam-malam begini? Aku mau menjemput teman.
Siapa yang mau merebut ibuku? Orang ini adalah di pesta ulang tahun Putra City. Ya ampun, bukankah ini aktor terkenal? Ibuku ini mau memberiku ayah tiri ya? Perkenalkan ini putraku, Rizky Sutanto. Ini rekan kerjaku, Andi Wibowo. Rekan kerja, panggilan yang dingin sekali. Mobil Andi berhenti di depan rumah kami tiba-tiba mogok. Aku ajak dia ke rumah tidur di kamar tamu. Ikut aku. Mobilnya sebaiknya benar-benar mogok. Kamu. Kamu selalu bawa jubah mandi di mobil ya? Sudah biasa. Kebiasaan aneh apa ini? Andi, aku selalu punya pertanyaan ingin bertanya padamu. Apa? Aku merasa pernah melihatmu di suatu tempat. Kamu juga merasa begitu? Aku. Iya juga, kamu kan bintang besar pasti. Karena aku kebanyakan lihat poster, makanya muncul perasaan itu. Bu, nanti aku suruh sopir antar kamu ke lokasi syuting. Baiklah. Jangan repot-repot. Aku bawa mobil sendiri saja. Mobilmu kan mogok. Tadi malam sudah diperbaiki, Budi. Budi memang hebat ya. Mobilmu sudah selesai diperbaiki. Kalau begitu, ayo pergi. Baik. Apa perlu kasih tahu si nomor 2? Ibu kita tidak hanya pulang, tapi juga mungkin akan punya ayah tiri seumuran. Adegan ini harus pakai kabel. Kamu sanggup? Jangan lihat badanku kecil, kekuatan intiku kuat kok. Hati-hati. Pede banget, ya udah pasang aja. Aku mau lihat kamu naik, apa kamu selamat? Ada apa? Andi. Tolong, cepat panggil ambulans. Andi. Semua karena kamu. Kamu yang bikin Andi terluka. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien tidak apa-apa, siapa keluarganya? Ikut saya bayar biaya. Aku ikut kamu. Kak Andi, akhirnya sadar kamu nggak tahu aku khawatir banget. Mana Siti? Dia yang bikin kamu luka. Kenapa kamu cari dia? Kutanya sekali lagi, mana Siti? Kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaanku, kamu boleh pergi. Kalau gitu kamu istirahat dulu. Aku pergi. Wajah ini pernah lihat di mana ya? Mama, kamu tidak apa-apa. Aku dengar kamu terluka di lokasi syuting. Kamu di rumah sakit mana? Aku segera ke sana. Kamu tidak usah datang. Aku tidak apa-apa.
Aku tidak apa-apa. Ada masalah dengan Andi Wibowo. Dia yang menyelamatkanku. Aku tahu, Ma. Tenang saja, aku akan menjenguk kalian. Rizky, tolong selidiki seseorang untukku. Siapa, Ma? Katakan. Lina Pratama, tolong cari tahu kemana saja dia hari ini dan siapa yang mendekati kabel. Andi Wibowo, kenapa sebenarnya kau menyelamatkanku? Kita baru saling kenal, hanya beberapa hari. Ganti orang, penata rambut macam apa bisa dipakai? Menyakitiku, kau cari mati. Pasti Siti Wijaya ada di dekatnya. Dialah yang mematikan teleponku. Siti Wijaya, kau yang memaksaku. Andi Wibowo, maukah kamu menjelaskannya? Jelasin apa? Kok aku merasa orang ini kok kelihatan familiar ya? Harusnya kita izinkan di dunia ini ada orang yang mirip. Kamu suka bercanda ya, Andi Wibowo. Kok aku nggak tahu kamu punya kebiasaan jadikan rekan kerja sebagai wallpaper HP? Kenapa? Kalau enggak, aku bayar royalti, hak cipta gambar kamu gimana? Nggak, bukan itu sama sekali. Gaun di foto ini, aku ingat setelah aku terlahir kembali itu nggak pernah aku pakai. Dia nggak mungkin punya foto terbaru. Ini jelas foto sebelum aku terlahir kembali. Mungkin aku sudah kenal dia sebelumnya. Masa sih wajah setampan ini kalau aku kenal, masa nggak ada ingatan? Aku hanya terlahir kembali, bukan kehilangan ingatan. Ini sebenarnya kenapa? Oh iya, Rizky sekarang hebat banget. Suruh dia selidiki saja. Hei, lagi mikirin apa? Muka kamu senyum-senyum terus. Apa karena aku yang nyelamatin kamu terharu banget? Iya, karena kamu nyelamatin aku terharu banget. Mau kemana? Mau beliin kamu sarapan. Kenapa Andi Wibowo? Kamu takut sendirian? Kalau gitu aku mau makan buatan tangan kamu sendiri. Boleh nggak? Orang ini benar-benar mudah akrab ya. Tapi, mengingat dia telah menyelamatkanku, permintaan kecil ini tentu bisa dipenuhi. Katakan, mau makan apa? Sayap ayam cola. Hanya ini. Yang ini saja. Kamu seperti anak kecil, masih suka makan ini. Kalau begitu kamu masak? Baik, aku masak. Kalau begitu tunggu sebentar, aku segera kembali. Baik. Aneh, sepertinya pernah membuat masakan seperti ini untuk seseorang. Benar-benar masih anak-anak, masih suka sayap ayam cola. Andi, kamu tidak apa-apa? Kok kamu datang lagi? Apa kita sudah akrab? Andi, aku tahu kamu meremehkan kemampuan aktingku jelek, tapi aku akan berusaha. Kamu juga tahu kamu sekarang terluka. Sekarang syuting tidak bisa dimulai. Kerugiannya besar. Tapi jika aku memohon kepada sutradara, sutradara akan memberimu waktu. Asalkan kamu memilihku sebagai pemeran utama wanita. Jadi kamu mengancamku harus bermain lawan denganmu? Andi, tidak. Hanya saja sekarang kamu terluka. Syuting sudah terlalu lama tertunda. Kompensasinya terlalu besar. Tapi jika aku memohon kepada sutradara, itu tidak masalah. Berapa banyak kompensasi yang dibutuhkan? Semua kompensasi akan aku bayar. Berapa ganti rugi yang diperlukan? Semua ganti ruginya akan saya ganti. Lagi pula dia cedera karena saya, makanya dia terluka. Siti, kamu gila ya? Itu kan film sutradara Lin, mau ganti rugi kemana? Sebelum bicara besar, ukur diri dulu, seberapa besar kemampuanmu. Aku tahu kamu pikir anakmu hebat, tapi dunia hiburan tidak hanya soal uang, tapi juga soal relasi. Oh, begitu? Entah apakah mereka kenal aku. Rizky, kenapa kamu datang? Dewi Tuan Andi, selama syuting, semua biaya keterlambatan kami tanggung. Jelas? Nona Lina, sebaiknya jangan bilang kamu sudah lupa aku adalah investor terbesar untuk semua filmmu. Entah sutradara Lin yang kamu maksud berani tidak menentangku. Astaga, selesai sudah.
Syuting yang belum selesai dipindahkan ke jadwal berikutnya, kan bisa? Logika ini Nona Lina tidak paham. Itu tidak bisa. Ada adegan balapan harus syuting, begitu mulai Kak Andi adalah satu-satunya di dalam negeri yang bisa melakukan adegan balapan seperti ini. Itu tidak perlu kamu khawatirkan. Anak bodoh hari ini cukup ganteng. Tentu saja. Aku kesini untuk melihat Tuan Andi. Terima kasih sudah menyelamatkan ibuku. Tapi, sepertinya aku datang tidak tepat waktu. Bikin ribut. Lanjutkan saja. Sayap ayam colamu. Kalau begitu aku ke lokasi syuting dulu. Nanti setelah selesai, aku temani. Rasanya ini. Set sekian lama masaknya masih sama. Hei, dengar kabar, pembalap legendaris itu sudah pulang ke negara. Astaga. Kamu masih nonton balap? Aku sih nggak ngerti balap, tapi pembalap itu ganteng banget. Katanya pulang kali ini untuk syuting film. Wah, serius? Dimas, aku cinta kamu, Dimas. Sayang, aku suka kamu. Dimas, aku suka kamu, Dimas. Pak Rizky, adik Tuan sudah pulang. Belum bilang ke Dimas yang akan lawan main adalah ibu kita. Pasti seru. Dialog pemeran utama wanita. Kamu paham nggak? Jangan sampai malu-maluin. Suka banget ganggu kerja orang. Pantas saja semua orang kesal sama kamu. Kamu. Semua pertemuan di dunia ini. Adalah reuni setelah lama berpisah. Ini bukannya suara Dimas. Orang ini kok kelihatan familiar. Bu. Anak bandel jangan panggil ibu di sini. Sekarang berani tidak? Mama. Jangan panggil mama. Bu. Kamu? Benar, ini kamu? Kau tidak mati, kau kembali. Aku ibu kembali. Bukankah ibu di sini? Sudah sebesar ini, kenapa masih menangis? Ma, kenapa kakak tidak bilang padaku? Ternyata yang main lawan denganku adalah kamu. Rizky Sutanto, anak nakal ini. Ma, bagus sekali. Awalnya aku tidak ingin pulang, tapi kakak memaksaku pulang. Tenang saja. Kerja sama kita berdua pasti hasilnya bagus. Baik. Andi, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin saja ada yang sengaja memotret seenaknya. Jepretan? Masa jepretan bisa sebanyak ini? Ini dia yang pemeran pengganti untuk adegan balapan. Benar juga. Anak muda hebat ya. Selesai. Saat Andi marah besar, suaranya seperti ini. Ya Tuhan, tolong aku. Budi, sekarang juga. Uruskan keluar rumah sakit. Bang, ini nggak bisa. Tadi dokter bilang... Kamu nggak mau gaji bulan ini? Astaga, penyelamatku datang. Cepat tolong aku pergi. Aku dengar dari luar, kamu mau keluar. Kenapa buru-buru? Penyakitmu belum sembuh. Enggak, aku takut pemeran pengganti itu nggak bisa syuting. Menurutmu dia bagaimana? Oh Dimas, dia tentu hebat. Di dunia balap, dia tak terkalahkan, juara. Serahkan pemeran pengganti padanya. Kamu tenang saja. Dimas. Panggilannya akrab ya. Sebenarnya aku baru ingat, aku punya teman. Dia juga pembalap dan juga aktor. Bagaimana kalau teman itu dicoba? Tidak bisa. Tidak bisa. Meskipun kali ini tidak membiarkan Dimas maju nanti, Lina Pratama pasti akan mencari kesempatan untuk mencelakainya. Lebih baik kali ini aku menemaninya sepanjang jalan, sekaligus akar bisa dicabut. Demi Dimas, aku tidak akan setuju mengganti orang. Baiklah, istirahatlah sekarang. Kamu yang sakit, jangan pikirkan syuting dulu. Setelah sembuh baru mulai kerja tidak terlambat. Oh.
Budi, kemari urus keluar rumah sakit. Aduh, akhirnya giliranku di adegan ini. Aku memang khusus datang untuk adegan ini. Adegan ini biarkan aku yang melakukannya. Kenapa kamu datang? Bukankah kamu dirawat di rumah sakit? Kalau aku tidak datang, rumah sudah dicuri. Siapa yang mengizinkanmu keluar rumah sakit tanpa izin? Apa dokter sudah mengizinkan? Diizinkan atau tidak, aku sudah mau keluar dari rumah sakit. Kalau terus berbaring, aku jadi tidak berguna. Tapi kau tidak bisa ngebut kembali. Aku bisa. Kau tidak bisa. Oh. Kamu itu Andi Wibowo, aktor utama yang ditunjukkan. Tahu aku aktor utama. Kenapa tidak minggir? Bukan, adegan ini dengan ibuku. Dia beradu peran. Apa permintaanmu? Bilang saja pada sutradara. Sutradara juga harus dengar kata-kataku. Dulu aku belajar ngebut untuk mengajak ibu jalan-jalan. Sayang belum selesai belajar, sekarang ibu sudah kembali. Mana mungkin aku kesempatan ini kuberikan pada orang yang tidak jelas ini. Dari mana datangnya anak nakal? Ini Rizky Sutanto, orang yang sengaja dicari. Saingan, membuatku marah. Lagi pula ngebut, jangan sampai Siti Wijayaku terlempar. Itu sudah bagus. Kalian berdua ngapain? Aku hitung 3, 2, 1. Lepaskan tangan. 3, 2, 1. Dia dulu yang lepas. Kak Andi, kau tidak boleh naik mobil ini. Kak Andi, kamu tidak boleh naik mobil ini. Maksudku, kamu baru saja terluka meskipun sudah bisa lari dan lompat ini. Ini balapan mobil terlalu keras demi kesehatanmu. Sebaiknya kamu jangan memaksakan diri. Tadi aku dan Dimas saat akan naik mobil, dia tidak bereaksi. Sekarang pasti mobil ini dia sudah mengutak-atiknya. Kalau tidak, dia tidak akan mencegah Andi naik mobil. Apa urusanmu? Urus urusanmu sendiri. Tapi Andi sebelumnya sudah pernah menyelamatkanku sekali, dan bahkan dirawat di rumah sakit karenaku. Secara moral dan logika, aku tidak bisa membiarkan dia karena masalah keluargaku. Terjebak dalam bahaya, asalkan sebelum mengemudi aku dan Dimas memeriksa di mana masalahnya, pasti tidak akan ada masalah. Andi, lepaskan. Adegan ini aku hanya syuting dengan Dimas. Naiklah, jalan kecil begitu naik, kau pasti mati. Dimas, apa kau percaya diri? Tentu saja, aku. Kembali demi dirimu. Hei Kak Andi. Minggir. Dimas, mobil sudah diperiksa kan? Ibu aku sudah memeriksanya 3 kali, pasti tidak ada masalah. Kamu harus percaya padaku, anakmu ini profesional, loh pembalap. Ibu, apa kamu takut balapan? Tenang, aku akan pelan-pelan. Siapa takut? Dulu ibu demi hidup melakukan hal yang lebih berbahaya, kamu masih kecil sekali. Ibu? Kali ini pulang ke tanah air, aku tidak akan pergi lagi. Tinggal menemanimu seumur hidup. Apa aku salah duga Lina Pratama tidak mengutak-atik mobil? Aduh Pak Rizky, tidak baik. Mobil Nyonya dan Dimas dirusak oleh Lina Pratama. Apa? Dan soal kawat untuk aksi gantung juga ada hubungannya dengan Lina Pratama. Halo, kenapa tidak diangkat telepon? Nomor yang Anda hubungi sementara. Mama, ada apa? Mama, apa aku terlalu kencang? Mungkin iya. Oke, kalau begitu aku pelan-pelan. Tidak apa-apa, itu nanti bisa diatur kecepatannya. Ada apa ini? Dimas, ada masalah? Aku sudah periksa rem berkali-kali. Tidak ada masalah sama sekali.
Mama, kita harus pakai cara khusus untuk berhenti. Bertahanlah. Kenapa bisa begini? Mungkin Lina Pratama pakai cara lain untuk membuat remnya rusak? Jalan ini sudah dikosongkan. Sekarang aku akan naik ke tanjakan untuk mengerem paksa. Mama, bertahanlah. Tidak bisa. Aku sudah ada di samping Dimas di sampingnya. Masa aku biarkan dia celaka lagi? Jika terjadi kecelakaan, bahkan jika aku mati, aku harus melindungi Dimas. Kok bisa? Jalan ini bukannya sudah dikosongin, kenapa ada mobil? Ini bisa nyetir nggak sih? Kenapa ke arah kita datang? Bu, jangan begitu. Kita masih punya kesempatan. Bilang apa? Ibu ini demi anak kesayanganku berkorban. Kalau kamu bisa keluar hidup-hidup, ingatlah ibu mencintai kalian. Siti, kamu nggak apa-apa, Siti. Jangan. 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 Ibu. Rizky. Aku di sini, aku di sini. Dimas, dia tidak apa-apa. Dimas tidak apa-apa. Ibu, biarku bantu kamu berdiri. Ibu, tenang saja. Dimas butuh istirahat sebentar dan dia akan pulih. Sekarang dia sedang istirahat di kamar sebelah. Andi, di mana dia? Apa kabarnya? Mobilnya juga dengan mobil kita bertabrakan. Dia juga tidak apa-apa. Lagi pula dia dulu pembalap, dia menggunakan mobilnya untuk menghentikan mobilmu dan mobil adik menyelamatkan kalian. Dia menyelamatkan kami lagi. Aku tidak menyangka ternyata Lina Pratama yang melakukan sabotase. Ternyata dia orang seperti itu. Ibu, tenang saja, aku akan mengurus ini. Karena kamu sudah sadar, aku ke kamar sebelah melihat adik. Oh iya? Ini yang kamu minta aku selidiki, data Andi Wibowo semuanya ada di sini. Selalu dia. Waktu pakai kabel juga. Dia menangkapku tanpa memikirkan risikonya. Kali ini dia bahkan menabrak dengan mobil. Untuk menghentikan mobil kita. Andi Wibowo, kenapa? Sebenarnya kenapa? Kau begitu baik padaku. Nak, kenapa kau tidur di sini? Ternyata dia. Benar-benar masih anak-anak, masih suka sayap ayam cola. Sayap ayam sudah siap, ayo makan. Kenapa lihat aku? Ayo makan. Coba cerita, ada apa? Kamu anak siapa? Aku ingin jadi aktor, tapi orang tuaku tidak mendukung. Jadi aku kabur dari rumah. Oh iya, kebetulan sekali. Aku juga ingin jadi aktor. Sungguh? Iya. Tapi sekarang sudah tidak ada kesempatan. Tunggu kehidupan selanjutnya saja.
Kak, kalau aku sudah besar, setelah aku menjadi aktor yang hebat, tidak aktor terbaik. Bolehkah aku menikahimu? Boleh, tapi harus menunggu kamu ingat janji ini. Bagaimana? Apa ada yang tidak enak badan? Tidak. Sepertinya kamu akhirnya ingat siapa aku. Kamu tidak heran dibandingkan 15 tahun lalu. Penampilanku sekarang lebih muda dari sebelumnya. Jika merasa heran bisa membuatmu menyukaiku, maka aku tidak keberatan menunjukkan kebingungan. Serius deh. Heran atau tidak, lalu bagaimana? Aku hanya tahu selama 15 tahun ini. Setiap hari aku memikirkanmu. Ketika aku tahu saat kamu mengalami kecelakaan, aku merasa hidupku akan seperti ini saja, tapi aku tidak menyangka aku masih bisa bertemu denganmu lagi. 15 tahun ini aku terus tumbuh. Tapi aku juga tidak tahu untuk apa aku tumbuh. Sekarang aku tahu. Itu untuk bisa bertemu denganmu lagi. Sekarang aku sudah tumbuh menjadi bisa memenuhi janji dulu seperti itu. Meskipun kondisimu aku tidak tahu. Tapi itu tidak penting. Asalkan kamu hidup dan baik-baik di depanku, itu sudah cukup. Kamu benar-benar besar hati. Kali ini adalah Rizky Sutanto meneleponku bilang mobil kalian bermasalah, aku langsung pergi ke sana. Untung sempat. Kamu benar-benar cuma tumbuh tinggi, tidak tumbuh otak, bodoh sekali. Iya, aku bodoh. Kalau tidak, bagaimana bisa berulang kali menyelamatkanmu? Takut kamu kenapa-napa? Bisakah aku percaya padanya? Ya, aku bisa percaya padanya. Beritahu dia identitasku. Andi Wibowo. Sebenarnya, aku dari 15 tahun yang lalu berpindah waktu. Kamu percaya? Sebenarnya, aku datang dari 15 tahun yang lalu melompat waktu ke sini. Kau percaya? Tentu. Apa yang kukatakan itu seperti plot novel sangat tidak masuk akal. Kau tidak percaya itu wajar saja. Aku percaya. Aku percaya. Kalau tidak ada cara lain untuk menjelaskan kau dan 15 tahun yang lalu tentang kau yang tetap muda. Tapi sudah kubilang ini tidak penting. Yang penting adalah kau ada di sisiku dengan baik. Apakah kau keluarga pasien? Tolong perhatikan kondisi pasien, perlu diet ringan, banyak istirahat. Aku ingat. Kenapa ketawa? Bagaimana kau bisa jadi keluargaku? Kenapa? Aku tidak boleh jadi keluarga. Andi, kau mau dengar ceritaku? Aku punya 3 anak. Anak pertama Rizky Sutanto, kau pernah lihat. Anak kedua Dimas Sutanto, dia pembalap. Anak bungsu perempuan Aisyah Sutanto sekarang belajar di luar negeri. Tunggu. Dimas Sutanto. Dimas. Pemeran pengganti itu anakmu? Iya, kenapa? Tidak apa-apa. Aku sampai cemburuan sama anak Siti selama ini. Aku benar-benar gila. Ayo katakan apa yang tadi mau kau katakan. Aku. Biarkan aku tetap menutupinya untukmu. Kakak, jangan takut. Sekarang akhirnya giliranku untuk melindungimu, kakak. Masih takut sekarang? Tidak takut lagi. Tidak apa-apa kalau takut. Aku di sini, tidak kemana-mana.
Hei ibu, bagaimana kalian bisa datang? Dimas, iya mari, biar ibu lihat. Di mana luka kamu? Aku tidak apa-apa ibu, aku hanya sakit karena terbentur. Beberapa hari lagi akan sembuh. Hei, syukurlah. Kalau Andi? Mana Andi? Di sini? Kukira si Andi Wibowo pagi-pagi udah hilang kemana. Ternyata lagi cari muka. Andi, kalau mau deketin ibu bilang aja. Jadi saya kira kamu sama ibu ada maksud lain. Oh iya, soal wanita itu, Lina Pratama. Dia masih berani macam-macam? Bang, bilang di mana dia. Gue bakal balas sekarang. Dia berani nyakitin ibu, gue habisin dia. Aduh, jangan mulutmu kayak mau bunuh orang. Tenang. Dia nggak akan lolos dari hukuman hukum. Bu, tenang aja. Soal bukti kejahatan Lina udah kukumpulkan semua, udah kuserahkan. Percobaan pembunuhan, nggak ada yang jamin, dan nggak ada tim pengacara yang berani ambil kasusnya. Dia seumur hidup akan mendekam di penjara. Sudahlah, semua udah lewat. Bu, ini semua salahku. Aku memang bodoh. Sampai Lina, wanita ular itu, bisa nipu aku selama ini. Pukul aku. Sudahlah. Kamu udah dewasa, nggak malu. Bangun, ayo. Bang Andi lagi di mana? Cepet cek Twitter deh, akun kamu udah diserbu. Andi, kamu di mana? Cepat cek Weibo, akunmu sudah diserbu. Ada apa? Wanita itu benar-benar gila. Hei Dewi Sari. Cepat gunakan semua koneksimu, turunkan trending topik, dan umumkan hubungan ibu dan anak kita. Bagaimana ini padahal sebelumnya tidak begini? Apa karena aku berubah? 10 tahun kemudian, lintasan asli dunia, baru muncul masalah baru. Kali ini orang yang ingin kuselamatkan masih ditambah Andi Wibowo. Kok kamu tenang sekali? Lalu kenapa aku harus gugup? Ini menyangkut kariermu. Kan sudah kubilang, itu semua tidak penting. Yang penting kamu baik-baik saja. Bukankah sudah kubilang? Itu semua tidak penting. Yang penting kamu baik-baik saja. Yang disebut popularitas dan ketenaran itu penilaian dari luar. Aku tidak peduli. Sekarang sudah putramu sudah mengumumkan hubungannya denganmu. Maka selanjutnya giliranku. Kakak. Bukan. Siti, sekarang aku resmi bertanya padamu. Bolehkah aku mengejarmu? Dulu ibu demi kami bertiga mengorbankan mimpinya dan tidak lagi mengejar kebahagiaannya sendiri. Sekarang kita sudah dewasa. Menurutku seharusnya ibu dibiarkan mengejar kebahagiaannya sendiri. Bagaimana menurutmu? Aku tidak masalah. Asalkan Andi tidak lagi menganggapku sebagai saingan. Hahaha. Gelang ini, aku beli dari hasil kerja tabungan waktu umur 15 tahun. Awalnya aku ingin memberikannya padamu, tapi kemudian tidak ada kesempatan. Sekarang, boleh aku memakaikannya padamu? Baik. Umumkan. Aku akan mengadakan konferensi pers. Andi Wibowo pasti akan mengklarifikasi itu. Tidak ada hubungannya dengan Siti Wijaya lagi pula. Andi Wibowo kan seorang aktor terkenal gadis. Itu bahkan bukan lulusan sekolah akting resmi. Kamu akan datang, Siti. Hei. Mana undanganmu? Saya diundang langsung, tidak ada undangan. Kamu bisa tanya manajermu. Saya manajer di sini. Di dalam ada aktor terkenal. Saya tahu kalian ini penggemar kecil ingin bertemu idola. Tapi lihat-lihat situasi dong. Apa? Informasi internal hotel kalian setumpul ini?
Bahkan tamu utama yang benar-benar diundang sampai tidak tahu siapa. Saya tidak tahu siapa dia, tapi saya tahu pasti bukan kamu. Siapa yang tidak tahu? Andi Wibowo, aktor terkenal sedang bersama Lina Pratama. Mereka sering diliput koran karpet merah seperti itu. Seumur hidupmu tidak akan pernah bisa menginjaknya. Karpet merah seperti itu seumur hidupmu tidak akan pernah kau injak. Hei, Siti kamu sudah sampai? Sudah, tapi manajer tidak mengizinkanku masuk. Nona, kamu benar-benar pandai berakting ya. Kamu masih bakat yang bagus. Sudah berapa lama jadi penggemar? Hei, Pak Yu, wanita ini ngotot bilang dia diundang. Aku sudah menghentikannya di luar biar dia tidak masuk dan mengacau. Untung aku yang datang bukan Andi yang datang, kalian gila ya. Cepat biarkan dia masuk. Nona Siti, silakan masuk. Kacau, aduh, ini benar-benar kacau. Para rekan wartawan, hari ini saya mengadakan konferensi pers ini untuk mengklarifikasi rumor-rumor di internet akhir-akhir ini dan menyatakan sikap saya. Akhir-akhir ini banyak muncul tentang saya dan Nona Siti Wijaya pernyataan di sini. Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan saya dan Nona Siti Wijaya menjalin hubungan pacaran yang serius. Tentang hal saya dengan Lina Pratama. Itu semua fitnah. Orang yang saya cintai seumur hidup hanya satu, yaitu Siti Wijaya. Aku mencintainya dari usia 15 hingga sekarang. Tidak pernah berubah. Siti Wijaya, ayo. Siti Wijaya, ini adalah kesaksian terbuka. Saya berjanji akan memberimu pernikahan yang lengkap dan megah. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Wah, benarkah? Ya, aku mau. Jangan bilang ibu kita pakai gaun pengantin. Cantik juga, benar-benar beruntung si Andi Wibowo itu. Apa anak itu? Sekarang kita harus panggil dia ayah. Hehe. Jangan bahas itu lagi. Hari ini adalah hari bahagia. Jangan sampai ada masalah. Andi, selanjutnya aku serahkan padamu. Siti, kamu sangat cantik. Aku pernah bilang, setelah aku jadi aktor terbaik, aku akan menikahimu. Sekarang aku berhasil. Bisakah kamu memenuhi satu permintaanku? Permintaan apa? Aku berharap kita bukan hanya dalam film pemeran utama pria dan wanita, tetapi juga dalam perjalanan hidup yang hanya sekali ini, menjadi satu-satunya pemeran utama bagi satu sama lain. Baik, aku setuju.